Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B6, mata kuliah PAA kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan dan menjelaskan secara garis besar proyek akhir yang telah kami kerjakan. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri. Nama saya Galanda Mario dengan NIM akhir 2009. Kemudian perkenalkan, nama saya Nurul Hadis dengan NIM akhir 2043. Perkenalkan, nama saya Halil Jose Adriano Sumampau dengan NIM akhir 2027. Perkenalkan, saya Firda Nungga Caning Tias dengan NIM akhir 2030. Dan perkenalkan, nama saya Natasha Tasya Kamila dengan NIM akhir 26. Baik, mengapa kami mengambil studi kasus tentang home office atau laundry sepatu? Karena di era modern yang serba cepat ini membuat banyak orang disibukkan dengan berbagai aktivitas sehingga seringkali mengabaikan perawatan sepatu. Nah, sistem website yang kami kembangkan ini hadir sebagai solusi tepat untuk mengatasi hal tersebut. Melalui sistem kami, pelanggan dapat dengan mudah memesan layanan laundry sepatu kapan saja dan di mana saja tanpa harus repot datang ke lokasi laundry. Hal ini tentu menghemat waktu dan tenaga pelanggan. Sistem yang kami buat ini memiliki dua aktor utama, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan dapat mengakses berbagai fitur seperti akun atau profil, pemesanan layanan dan histori atau riwayat pemesanan. Di sisi lain, admin memiliki akses untuk melihat total pesanan, total pelanggan, dan mengubah status dari pesanan customer. Dengan adanya sistem website laundry sepatu ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjaga kualitas dan kebersihan sepatu mereka dengan mudah dan efisien, tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga yang berharga. Baik, selanjutnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang program yang telah kami jalankan. Yang pertama, untuk front end dari website kami sendiri, ini menggunakan PHP natif dan back end-nya sendiri menggunakan API dari Laravel. Mungkin untuk langkahnya yang pertama, kita build terlebih dahulu front end dari sistem yang ingin kita buat. Di sini kita membuat beberapa page di page admin dan juga klien, dan kemudian membuat JavaScript di sini untuk menangkap API yang telah kita buat di backend Laravel dengan menggunakan Ajax seperti ini. Nah, mungkin untuk codingan dari backend-nya sendiri. Nah, di sini kita menggunakan Laravel. Yang pertama tentu saja kita mulai proyek baru dengan Laravel, dengan instalasi Laravel. Kemudian kita mengkonfigurasi database yang kita gunakan di sini menggunakan MySQL dan difasilitasi oleh SAM di sini. Kemudian untuk langkahnya sendiri, pertama kita membuat model terlebih dahulu. Model data apa saja yang nantinya kita wakilkan dari model ini. Kemudian dari model ini kita edit di file migrations ketika kita menjalankan migrasi pada dengan perintah PHP Artisan. Nah, di sana kita bisa mengeditkan data apa saja yang nantinya akan diimigrasi ke database. Nah, contohnya saja di sini ada tabel transaksi, ada ID, tanggal, alamat delivery, size, dan merek, dan lain sebagainya. Kemudian nantinya di sini juga akan diisi pada variable ini apa saja yang nantinya akan menjadi variabel dan juga kemudian akan diisi ke database. Dari modules ini yang mau ke database akan digunakan di controller di mana setiap model memiliki controller. Di sini sepertinya seperti yang kita lihat di contoh uh, controller transaksi terdapat function atau metode seperti read all transaksi untuk membaca semua transaksi dan juga ada create transaksi untuk membuat transaksi. Nah, nantinya dari kontrol ini kita akan routing di bagian API untuk kita tentukan endpoint-nya apa. Nah, pada studi kasus di sini misalkan kita ambil contoh untuk router yang pertama yaitu register. Di sini kita menggunakan endpoint slash register. Kemudian ada customer controller, kita ambil dari controller tadi yang sudah membuat models. Kemudian nama kelasnya apa, nama fungsinya apa. Nah, setelah kita setting semua untuk router dari tiap-tiap fitur, maka kita jalankan API-nya dengan perintah PHP Artisan Serve. Mungkin itu, kemudian kita dapatkan endpoint dari API-nya dan kita tangkap di bagian front end-nya.
Contohnya seperti ini, menggunakan Ajax dan URL-nya kita sertakan di bagian ini. Mungkin itu saja untuk penjelasan singkat mengenai kode yang telah kami eksekusi. Mungkin lanjut ke demo fitur dari website kami. Baik, yang pertama adalah registrasi untuk customer. Nah, di sini nantinya customer akan diminta mengisi nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan juga password. Lalu tekan tombol register, lalu akan muncul pop-up success customer created successfully. Itu menandakan bahwa registrasi yang telah dilakukan barusan berhasil. Nah, bisa dilihat sudah masuk ke dalam database yang tandanya sudah sukses. Lalu selanjutnya kita akan login menggunakan akun dari customer yang telah dibuat barusan, memasukkan email dan juga password. Nah, jika login berhasil, akan muncul pop-up lagi, lalu akan diarahkan ke homepage atau halaman utama dari website kami, yaitu Home of Shoe. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya setelah customer sudah masuk ke dalam homepage dari website kami, yang kemudian customer bisa lakukan yaitu memesan atau mengorder layanan laundry sepatu kami atau layanan sepatu ini dengan cara menekan tombol order now pada laman homepage, kemudian customer akan diarahkan ke page order di mana customer bisa memasukkan ukuran sepatu dan merek sepatu serta alamat dari deliverynya. Kemudian setelah itu customer bisa membuat pesanan dengan menekan tombol buat pesanan. Nah, di mana setelah customer menekan tombol pesanan itu akan mengirim data-data yang sudah dicantumkan ke dalam database yang kemudian akan termasuk sebagai order-order atau order dari customer tersebut. Dan setelah itu customer bisa melihat dari ya seperti dilihat dalam database ya, itu ada ID yang baru dan merek dan baru dan lain sebagainya, itu termasuk order dari customer tersebut. Kemudian setelah itu customer juga bisa melihat order history di mana customer bisa melihat list-list atau orderan-orderan yang sudah dibuat karena ini adalah orderan pertama dari customer Natasha, makanya yang tercantum di sini hanyalah satu saja. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah fitur profile. Setelah pengguna login, maka data-data pengguna akan tersimpan pada fitur profile. Nah, terdapat nama, email, password, username, dan juga nomor telepon. Pada fitur ini, pengguna atau customer dapat mengganti apabila ingin mengganti nama, email, atau password dari pengguna tersebut, username, dan juga nomor telepon. Nah, selain itu, pada fitur profile ini pengguna juga dapat melakukan logout pada tombol yang berada di pojok kanan atas website. Nah, apabila berhasil logout, maka pengguna akan ditampilkan pada beranda awal, yaitu pengguna harus melakukan login kembali ke akun pengguna atau customer. Selanjutnya, fitur selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan.
Untuk selanjutnya yaitu dari sisi admin kita melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses dari fitur-fitur admin apa saja yang nantinya bisa dieksekusi. Pertama kita masukkan email dan juga password. Nantinya dengan metode post kita akan mengirim data dari admin, kemudian kita menggunakan endpoint slash login tadi. Nah, di sini terlihat login berhasil, kemudian akan diarahkan ke page admin. Nah, di sini terlihat ada total orders yang mana ini merupakan controller yang dijalankan pada backend API, yaitu get total orders, dan juga di sini adalah get total customers. Di sini terlihat untuk total ordersnya ada dua, seperti yang kita tunjukkan tadi di database, hanya ada dua transaksi, kemudian dan total customersnya di sini ada 5. Baik, mungkin itu untuk login dan juga melihat dari total orders dan juga total customers. Selanjutnya untuk update status pesanan dan juga logout admin akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada kita bisa melihat total, maksud saya update status pesanan. Nah, pada admin ini admin bisa mengupdate status pesanan dari customer, yaitu kita bisa memilih terlebih dahulu. Itu ada banyak pilihan, yaitu ada pick up, in process, delivery, dan juga receive. Nah, setelah itu kita memilih. Apabila kita sudah memilih di situ, maka kita mengeklik update status dan akan otomatis akan nyambung ke database, dan itu nah di sini langsung ada. Baik, kembali ke website. Di sini juga ada fitur logout. Nah, apabila kita logout dari web tersebut, maka kita akan kembali ke halaman beranda awal. Baik, mungkin ini demo yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, itu dulu tadi demonstrasi dari proyek akhir yang telah kami kerjakan. Semua fitur sudah kami demonstrasikan sesuai dengan flow yang ditentukan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.